可能轻易死了？嘉儿，孟家姑娘为了等你，为避免横生祸端，你通天阁消息灵通。玄兽门的回音果倒是可以，可真是期待已久啊！还能给玉兽宗留条生路。多少灵物圣殿的气息，开启这夺位大比。武斗，我来。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Linggu Dalu atau Linggu Kontinen bagian ke-84 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan upacara peringatan kematian di Sekte Lingtian. Setelah setengah tahun lamanya, orang-orang di Sekte Lingtian tidak pernah mengetahui apakah Chen Tian masih hidup atau sudah mati. Jadi mereka hanya mendengar kabar kalau Chen Tian sudah dibunuh oleh leluhur klan langit. Tentu saja kematian Chen Tian membuat Lan Xing ingin membalaskan dendam kepada klan langit. Para anggota Sekte Lingtian yang lain pun setuju untuk membalaskan dendam karena Chen Tian merupakan ketua sekte mereka. Tiba-tiba saja Chen Tian datang ke dalam ruangan dan menghancurkan batu nisan di dalam ruangan tersebut. Dengan penampilan barunya, tentu saja beberapa orang di Sekte Lingtian tidak mengenali Bang MC kita. Penghancuran batu nisan membuat Lan Xing dan yang lain langsung marah dan melakukan serangan, tapi serangan-serangan yang mereka buat sama sekali tidak bisa melukai Bang MC. Sementara itu Luo Xi merasa familiar dengan suara pemuda di hadapan mereka pada saat ini. Akhirnya Chen Tian pun menunjukkan pakaian aslinya di hadapan semua orang untuk memperjelas kalau dia masihlah hidup. Pelukan hangat langsung diberikan Luo Xi kepada Chen Tian. Di saat yang sama Chen Tian meminta maaf karena sudah membuat semua orang di Sekte Lingtian merasa khawatir termasuk Luo Xi. Beberapa saat kemudian Penatua Zuo, Penatua Bufan dan Ti Xiong juga masuk ke dalam ruangan. Tidak ketinggalan Nona Meng Jia atau Jia juga mendatangi Chen Tian karena selama ini dia sudah menantikan Bang MC kembali pulang ke dalam Sekte Lingtian. 怎么可能轻易死了？嘉儿，孟家姑娘为了等你， Luo Xi memberikan penjelasan bahwa Jia tidak makan dan tidak minum selama dia menunggu kepulangan Chen Tian dari klan langit. Chen Tian kemudian berbicara kepada semua orang bahwa sekarang hanya ada seorang Wu Chen dan tidak ada namanya Chen Tian lagi. Semua ini dia lakukan agar Sekte Lingtian terhindar dari masalah besar. Di saat yang sama Chen Tian bertanya kepada Jia apakah dia mengetahui mengenai sebuah benda yang bisa kembali membentuk jiwa. Jia langsung memberitahukan bahwa ada buah bayi dari Sekte Binatang Hitam sepertinya bisa digunakan untuk kembali membentuk jiwa yang sudah rusak. Jika Chen Tian ingin mendapatkannya sekarang mungkin adalah waktu yang tepat. 为避免横生祸端，你通天阁消息灵通。玄兽门的回音果倒是可以。 Sementara itu di Sekte Penakluk Binatang, Chu Xinghan tampak kesal karena Sekte Binatang Hitam selama beberapa bulan terakhir sudah banyak mengambil alih wilayah mereka. Jika situasi seperti ini terus berlanjut, maka posisi 8 sekte besar milik Sekte Penakluk Binatang akan diambil alih oleh Sekte Binatang Hitam. Chu Feng sebagai ketua sekte tidak bisa berbuat banyak sembari berharap Pavilion Tongtian bisa membuat sebuah obat yang bisa menyembuhkan leluhur mereka. Tapi meskipun nantinya leluhur sekte bisa sembuh kembali, kesempatan Sekte Binatang Hitam juga tidak akan hilang karena mereka mendapatkan dukungan langsung dari 7 sekte besar yang lain. Di saat Chu Feng sudah dilanda keputusasaan, tiba-tiba saja Chen Tian datang menemuinya. Chu Xinghan pun langsung memberikan pelukan kepada Bang MC karena dia begitu yakin kalau Chen Tian masihlah hidup. Karena bahan-bahan membuat pil sudah terkumpul, maka Chen Tian akan memulai proses penyempurnaan pil untuk kesembuhan leluhur Tianlong.
Dia juga menyebutkan kalau saat ini butuh buah bayi yang dimiliki oleh Sekte Binatang Hitam guna kembali membentuk jiwa. Chu Xinghan pun langsung meminta Chen Tian untuk tidak khawatir karena dia sendiri yang akan merebut buah bayi dari tangan Sekte Binatang Hitam. Tapi Chen Tian meminta Chu Xinghan untuk tidak bertindak gegabah. Jika Sekte Penakluk Binatang mengambil paksa buah tersebut, maka 7 sekte besar tidak akan tinggal diam karena posisi Sekte Binatang Hitam dianggap sebagai sekte lemah. Selain itu, Chen Tian mempunyai asumsi kalau Sekte Binatang Hitam melakukan pemberontakan karena mereka mendapatkan dukungan dari Istana Suci Lingwu. Mendengar nama Istana Suci Lingwu tentu saja membuat Chu Feng geram. Dia pun akan memberi pelajaran kepada Istana Suci Lingwu bila saatnya sudah tiba nanti. 我就带人杀向玄兽门，容易落下以大欺小的名声。一群阴沟里的老鼠。眼下正是好机会。 Sekarang adalah waktu yang sangat tepat. Sebaiknya kita bertindak sesuai rencana, ucap Chen Tian yang ingin memancing Istana Suci Lingwu untuk keluar dari sarang mereka. Sementara itu di ruangan rahasia Sekte Binatang Hitam, seorang utusan Istana Suci Lingwu bernama Jin Sui mendapatkan laporan dari Yumantian. Yumantian menyebutkan kalau leluhur Sekte Penakluk Binatang sudah tidak bisa sembuh lagi. Jin Sui sendiri sudah tidak heran karena racun penghancur tulang yang berada di tubuh leluhur Tianlong merupakan racun yang dibuat oleh Istana Suci Lingwu. Jin Sui meminta Yumantian untuk segera mengirimkan surat tantangan kepada Sekte Penakluk Binatang untuk mengambil alih salah satu tempat di 8 sekte besar. Singkat cerita, hari ini akan dilaksanakan pertarungan antara Sekte Penakluk Binatang melawan Sekte Binatang Hitam. Para ketua sekte dari 7 sekte besar juga hadir untuk menyaksikan pertarungan. Tak lama kemudian, Sekte Penakluk Binatang sudah datang ke lokasi bersama dengan Chen Tian. Kedatangan mereka tentu saja langsung disambut oleh Yumantian yang merasa kalau pertarungan hari ini sudah lama dinantikan oleh semua orang. Chu Feng sebagai ketua sekte meminta Yumantian untuk membuang wajah munafiknya. Yumantian bersikap baik seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu di antara mereka berdua. Yumantian pun kemudian meminta Chu Feng untuk mengakui kekalahan karena dia merasa kekuatan dari Sekte Binatang Hitam sudah jauh meningkat dari sebelumnya. Sementara itu Tuan Jian memberitahukan kalau rombongan Sekte Binatang Hitam banyak diisi oleh orang-orang dari Istana Suci Lingwu dan salah satu orang tersebut merupakan Feng Hao. Kehadiran Feng Hao tentu saja membuat Chen Tian berasumsi kalau dia sudah menjadi anggota dari Istana Suci Lingwu. 可真是期待已久啊！还能给玉兽宗留条生路。不少灵武圣殿的气息。 Betapa kagetnya Feng Hao ketika hawa penindasan yang dia keluarkan mampu ditahan oleh King Chen Tian. Dia pun sangat penasaran siapakah orang yang sudah dibawa oleh Sekte Penakluk Binatang dalam pertarungan kali ini. Sementara itu Yumantian langsung mengeluarkan buah bayi serta beberapa sumber daya milik Sekte Binatang Hitam sebagai imbalan jika mereka gagal merebut posisi Sekte Penakluk Binatang sebagai 8 sekte besar di wilayah kuno. Dengan adanya harta ini, maka Sekte Binatang Hitam bisa menggeser posisi Sekte Penakluk Binatang. Sebaliknya, jika Sekte Penakluk Binatang kalah dalam pertarungan, maka sekte mereka akan dibubarkan dari wilayah kuno. Untuk pertandingan pertama, Chu Xinghan langsung masuk ke dalam altar guna melakukan tantangan. Chu Xinghan juga sangat percaya diri kalau hari ini adalah hari kematian bagi Sekte Binatang Hitam. Sementara itu Feng Hao juga langsung masuk ke dalam altar untuk memulai pertarungan. Masuknya Feng Hao tentu saja membuat orang-orang kaget karena dia baru berada di ranah Wuzong bintang 6, sementara Chu Xinghan sudah berada di ranah Wuzong puncak. Secara mengejutkan Feng Hao menolak untuk melawan Chu Xinghan karena dia merasa Chu Xinghan bukanlah lawan seimbang untuknya. Sebaliknya Feng Hao malah menunjuk ke arah Chen Tian dan ingin kalau Chen Tian masuk ke dalam altar guna melakukan pertarungan melawan dirinya. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys.
Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.